Hai, aku Putri. Dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember, kami dari Kerabat Peduli Inklusi mewawancarai beberapa ibu yang kebetulan mempunyai anak berkebutuhan khusus. Kami mewawancarai beberapa ibu dengan anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda. Mari simak bersama. Halo, balik lagi dengan aku Ajeng. Masih memperingati Hari Ibu, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang lagi nih dengan salah satu ibu hebat. Kemarin kita udah berbincang-bincang dengan ibu yang punya anak tunanetra, anak DS, dan anak tuli. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ibu yang mempunyai anak autis. Kalau gitu kita langsung kenalan aja ya. Halo Ibu, Halo, boleh perkenalin dirinya nggak Bu nih? boleh. Nama saya Nurlina. Anak saya Priyandana Utama, umur 11 tahun. Sekarang sekolah di SLB Autis di Tanjung Raya 2, Gang Pendidikan. Eh, kalau boleh tahu nih Bu, Tama ini autis atau apa nih Bu? Eh, Nggak bisa saya pastikan apa gitu kan. Karena kalau di tempat terapi itu pasti setiap 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 apa ketemu psikolog atau dokter tuh pasti anunya beda, pendapatnya tuh beda. Pertama global developmental, pertama terapi global developmental masuk di rumah sakit, terapi di rumah sakit Alianyang dibilang PDD NOS, di autis center dibilang autis. Terus kemarin ketemu dengan Pak Ari Ito yang apa pakar autis ya di Indonesia, itu dia bilang sama di global developmental lambang perkembangan. Terus kemarin saya tes DNA dibilang brain allergy. Oh oke, Nah, jadi udah banyak ya diagnosis tentang udah Tama. banyak ya rasanya. Kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan sih Tama nih kayak gini? Dimulai didiagnosis, Ibu bawa kemana-mana itu sejak kapan sih Bu? Umur berapa? Kalau saya pastinya sih nggak tahu kapan gitu kan. Cuman saya merasa berbeda tuh dari dia kecil. Saya membandingkannya bukan dengan anak yang lain, anak orang, tapi membandingkan dengan kakak-kakaknya. Biasanya kakaknya kan umur 3 bulan, 4 bulan udah bisa tiarap. Kalau Tama nih belum. Nah, di situ saya udah mulai curiga gitu kan. Siapa nih Tama nih gitu kan. Terus saya bawalah, disuruh ke tukang urut, saya bawa sampai umur 1 tahun 8 bulan. Dia bawa lagi terapi tenaga dalam. Di situ dia bilang sama itu juga global developmental lamban perkembangan. Terus sampai umur 2 tahun 8 bulan saya terapi di Jalan Irian, diagnosanya sama global developmental. Pokoknya di tempat terapi di Kalimantan Barat nih yang belum hanya di Pelangi Kasih sama Grow Up sama yang kalau yang lain-lain alhamdulillah udah. Udah banyak ya berarti Bu ya untuk Iya. terapinya Heeh. sendiri. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung masuk aja nih Bu ya. Menurut Ibu, karena kita memperingati Hari Ibu ya, definisi ibu itu seperti apa sih Bu? Kalau saya ibu tuh superhero, superhero dalam kehidupan anak. Superhero emang nggak selalu menang nih Bu. Heeh. Eh, menurut Ibu, kapan sih superhero ini bisa kalah dan kenapa? Pastinya saat kecewa lah ya. Apalagi saya punya anak kayak gini, pada saat apa yang udah kita usahakan tapi hasilnya enggak sesuai dengan keinginan kita, itu pastilah ada rasa kalah gitu kan. Tapi karena kita superhero tadi, kita punya kekuatan, punya power yang membuat kita tetap semangat. Untuk tetap semangat, boleh bagi tips kita nggak nih Bu? Gimana sih Bu untuk superhero ini bangkit? Kan kita punya semangat nih. Gimana nih Bu? Semangatnya karena lihat anak kita, bisa dia ketawa, senyum, kan?
pasti kita punya keinginan untuk membuat dia terus tersenyum, membuat dia terus senang, kan? Membuat dia untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Yang misalnya tadi nggak bisa jalan, yang tadi nggak bisa nulis, bisa nulis. Itu sih. Jadi sekarang Tama udah mulai bisa nulis nih Bu, kalau boleh tahu. Udah, alhamdulillah. Tapi masih bisa. Oke, kalau boleh diceritain nggak nih Bu, kira-kira perkembangan Tama nih kayak gimana sih dari mulai awal terapi sampai dengan sekarang? Eh, Kembangan Tama sih, alhamdulillah sudah cukup. Kalau saya sih bilangnya cukup maju lah. Kalau dibandingkan dengan anak aktif, gitu kan. Kalau dibandingkan dengan anak normatif masih jauh. Yang dulunya Tama tuh jalannya kayak orang mabuk, sekarang udah bagus. Yang dulunya Tama motoriknya untuk megang pensil nggak bisa, sekarang udah bisa. Banyak lah. Alhamdulillah banyak sekali ya Bu Banyak ya sekali. perkembangannya. Ada nggak sih Bu perasaan bangga karena Tama bisa sampai ke titik ini? Sangat bangga sekali. Karena bukan apa, untuk menjadikan anak autis tuh yang misalnya nggak bisa nulis jadi bisa nulis tuh sangat luar biasa bangganya. Karena buat saya anak yang pintar itu bukan anak yang ranking 1, ranking 2. Anak yang pintar, anak yang nggak bisa jadi bisa. Itu sih buat saya. Kalau dia punya ranking berarti dia ada prestasi. Kalau pintar sih seperti itu menurut saya. Nggak tahu kalau ibu-ibu yang lain. Jadi prestasi itu nggak mesti cuma diukur dari tolak ukur peringkat ya Bu. Iya. Ceritain gini aja deh Bu tentang apa sih menurut Ibu membuat Tama tuh kayak bisa berprestasi atau setara dengan mereka yang lain? Saya sih sekarang belum ketemu Tama tuh suka di bidang apa gitu kan. Belum bisa saya ketemu gitu. Tapi sih Tama kalau di bidang kayak HP, laptop pandai sekali gitu kan. Saya aja kalah gitu kan. Nggak tahu saya mukanya. Kalau dia hanya lihat gitu ya udah bisa, alhamdulillah. Terus yang saya salut, Tama ini kan nggak bisa bicara ya, nggak bisa baca, udah pasti otomatis nggak bisa baca. Tapi dia bisa cari surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Ar-Rahman, dia bisa tahu di mana tempatnya. Luar biasa. Itu yang saya sangat luar biasa lah buat saya. Bisa nunjukkan kalau di TV tuh, menjadiin TV tuh kalau ada surah Ar-Rahman, dia bisa ambil Al-Quran tuh, dia cari itu surah Ar-Rahman, dia bisa ketemu. Padahal surah Ar-Rahman itu bukan di depan atau di belakang sekali ya. Surah Ar-Rahman tuh kan di tengah. Saya aja kadang kalau mau baca Yasin, carikan Mama surah Yasin, dia bisa cari gitu. Dia bisa langsung tunjuk gitu. Jadi pernah ya, saya kan seorang ibu lah ya, pasti banyak mikirkan tentang dia kan. Saya pas meluk dia tuh saya nangis gitu kan. Langsung dia hapus air mata saya, langsung dia tunjukkan Al-Quran, surah Yasin, yang di surah yang kalau Allah kehendaki gitu tuh, apa ya, surah apa tuh ayatnya tuh, saya tuh dia tunjukkan ini nih gitu kan, tunjukkan surah Yasin, dia tunjukkan ini, saya tuh langsung ya Allah, saya bilang, sampai saya jawab sama dia apa, Mama tahu, Mama tahu kan kalau Allah menghendaki kun fayakun tuh kan, terjadi maka terjadilah. Nah itu saya sangat salut sekali lah dengan Tama. Luar biasa ya Bu ya. Dia tahu letak Al-Quran di mana, Iya. tahu nenangin mamanya gimana. Kalau boleh tahu gimana sih Bu perasaan Ibu saat itu? Saat dia liatin nih, ini loh yang suratnya di Al-Quran. Saya tuh apa ya, eksekutif lah ya. Luar biasa lah. Karena saya aja mungkin nggak paham itu apa gitu kan. Kalau nggak lihat buku gitu kan, artinya itu apa tuh saya nggak tahu kalau misalnya.
nggak dengar dari ceramah gitu kan, mungkin saya nggak tahu. Kayak Tama kan dia nggak pernah dengar, nggak pernah baca, nggak pernah apa artinya gitu, nggak tahu. Tapi dia kalau saya sedih dia selalu nunjukkan surat itu. Kalau saya nangis mungkin dia tahu saya nangis karena dia gitu kan. Dia pasti tunjukkan surat ini. Hmm, gitu. Tunjukkan surat. Oke, kalau gitu pesan untuk Tama kira-kira apa sih Bu yang mau Ibu sampaikan untuk Tama? Pesannya ya, pertama ya, saya sih nggak mengharap dia jadi yang terbaik untuk orang. Saya pengen dia terbaik untuk dirinya sendiri lah. Ya, lakukan apa yang kamu suka. Itu aja sih. Lakukan apa yang Yang kamu disuka. suka. Beruntung sekali sebenarnya Tama punya ibu yang positif seperti Ibu Lina. Kalau dan tidak semua anak dengan berkebutuhan khusus memiliki orang tua yang sportif seperti Ibu. Kira-kira nih Bu, pesan untuk orang tua di luar sana yang kebetulan punya anak dengan disabilitas, itu apa sih Bu pesannya? Pesannya nggak usah malu gitu kan punya anak kayak gini. Harusnya kekurangan dia tuh dijadikan kelebihan, jangan dijadikan kekurangan. Banyak orang tua yang nggak bisa nerima, tapi cobalah untuk nerima dengan ikhlas. Cari hikmah di balik Allah menitipkan anak seperti ini. Pasti banyak hikmahnya kalau kita mau gali. Oke, mungkin terakhir nih Bu, tips dong Bu untuk ibu-ibu yang masih lagi mencari hikmah punya anak ini nih apa, itu kayak gimana menurut Ibu? Tipsnya ya tetap semangat, Tetap semangat. tetap semangat, nggak usah nyerah. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah ngasih kita apa? Ngasih kita apa namanya? Ngasih kita cobaan, pasti ada hikmahnya. Hanya diri sendiri lah yang bisa cari hikmahnya gitu kan. Nggak digali dengan cara membaca, cari ilmu, belajar gitu kan. Misalnya belajar nggak harus lewat buku, lewat media sosial bisa, berbagi pengalaman dengan ibu-ibu yang punya anak kayak gini juga bisa, banyak lah, dengan terapis itu aja sih. Banyaklah bergaul dengan orang tua yang punya anak kayak gini, dan jangan malu, itu aja sih. Oke, intinya jangan malu Jangan dan malu. tetap semangat, Iya, tetap mau semangat. belajar itu Iya, kunci ya Bu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih.